Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak, saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian yang dulu kelas 11 menjadi kelas 12. Di kelas 12 ini, Ibu akan memegang mata pelajaran farmakologi. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas biokatalisator. Sebelum kita membahas biokatalisator, kita berdoa dulu agar mata pelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Biokatalisator itu berasal dari biokatalisator dulu. Jadi biokatalisator adalah suatu zat yang dapat menyebabkan atau mempercepat terjadinya suatu reaksi tanpa ikut menjadi bagian dalam sistem reaksi atau produksi yang terbentuk. Nah, sekarang biokatalisator. Biokatalisator berasal dari kata bio dan katalisator. Bio itu hidup dan katalisator adalah definisi di atas, zat yang dapat menyebabkan atau mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, kalau digabungkan, menjadi biokatalisator adalah katalisator yang bekerja pada proses-proses yang terjadi dalam kehidupan atau sistem kehidupan. Nah, yang dimaksud dalam sistem kehidupan di sini adalah tentunya tubuh kita. Biokatalisator bisa juga disebut dengan bioregulator. Jadi sama, bioregulator dan biokatalisator adalah sama. Nah, apa saja yang di dalam bioregulator atau biokatalisator? Yang di dalamnya adalah 1 enzim, 2 vitamin, 3 mineral dan elemen spora, 4 hormon, 5 obat kontrasepsi, 6 oksitoksika, 7 kortikosteroid, dan 8 antidiabetik. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu bioregulator atau biokatalisator. Untuk yang pertama adalah enzim. Enzim adalah persenyawaan-persenyawaan organik yang menyebabkan atau mempercepat suatu reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Nah, kegiatan atau kerja enzim ini tergantung pada 1 suhu, 2 derajat keasaman atau pH, 3 konsentrasi ion. Enzim yang ada dalam tubuh kita dibentuk dari substrat atau reaksi yang mempercepat dengan menambahkan akhiran ase. Nah, ada enzim yang namanya urease. Ini enzim pengurai ureum. Ada lagi protease. Enzim ini mengurai protein. Berikutnya adalah enzim lipase. Enzim yang mengurai lipase atau lipid atau lemak. Nah, ada lagi enzim reduktase. Enzim yang mempercepat suatu reaksi reduksi. Berikutnya ada hidrolase. Hidrolase atau enzim yang mempercepat reaksi hidrolisa. Enzim itu dihasilkan oleh 1 mikroorganisme. Ada bakteri dan jamur yang menghasilkan enzim. Nanti enzim yang dihasilkan adalah lipase, amilase, streptokinase, dan penisilinase. Penghasil yang kedua atau produksi yang kedua yaitu oleh tumbuh-tumbuhan. Zat-zat ini diekstrasi dan hasil akhir biasanya dalam bentuk kristal. Contohnya papase. Papase ini dari tumbuhan Carica papaya atau pepaya.
Berikut contohnya adalah bromelin. Nah, enzim bromelin ini berasal dari tumbuhan Ananas sativum atau biasa kita sebutnya dengan nanas. Nah, penyusun dari enzim. Enzim ini disusun oleh 1 gugus protein, 2 gugus non-protein. Cara kerja enzim, ada beberapa cara kerja enzim. Untuk lebih jelas cara kerja enzim, mari kita simak video berikut. Karena enzim ini berperan sangat penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Maka, mari kita simak penjelasan tentang enzim berikut ini. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari 2 komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari 2 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan koenzim, dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan bagian selain dari sisi aktif disebut dengan alosterik. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi. Karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada teori lock and key atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka, bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori induced fit ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel.
Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Sekarang kita bicara dengan fungsi enzim. Fungsi enzim alamiah itu ada 5. 1, yaitu pada proses dengan menguraikan lemak dan protein dan karbohidrat. Jadi fungsi yang pertama dia mempercepat proses pencernaan, mengurai lemak, protein, dan karbohidrat. Fungsi yang kedua yaitu reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pernafasan. Jadi dia mempercepat suatu reaksi yang berhubungan dengan pernafasan. Yang ketiga, efek-efek vitamin yang berhubungan dengan proses pernafasan. Yang ketiga, efek-efek vitamin yang berhubungan dengan kerja enzim. Misalnya, defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin. Nah, ini nanti enzim ini yang akan mempercepat suatu proses agar vitamin itu segera terpenuhi. Yang keempat adalah kesinambungan daripada hormon. Misalnya kelebihan hormon insulin. Nah, akan diuraikan oleh enzim insulinase. Yang kelima, fungsinya adalah melindungi jaringan tubuh terhadap efek enzim yang dihasilkan. Misalnya perintang tripsin yang dapat memindahkan kelebihan tripsin. Jadi, ketika tripsin itu bentuknya berlebih, nah fungsi enzim inilah yang akan menguraikan agar menjadi tidak berlebih. Itu tadi fungsi. Sekarang kita bicara dengan kegunaan sediaan enzim. Nah, apa sih gunanya enzim? 1, itu membantu pencernaan, seperti fungsi yang nomor 1. Yang kedua, yaitu membersihkan dan menyembuhkan luka. Jadi ketika ada luka, ketika luka kotor, enzim inilah yang akan mempercepat proses agar cepat sembuh. Yang ketiga, guna dari enzim adalah menghilangkan radang, bengkak. Jadi ketika kita misalnya jatuh, nah setelah jatuh kita mempunyai bengkak, nah, disinilah fungsi enzim atau gunanya enzim. Dia akan segera menghilangkan bengkak atau inflamasi. Yang keempat adalah pembekuan atau penggumpalan darah. Jadi ketika kita misalnya jatuh dan kita terjadi ada luka yang mengeluarkan darah, nah enzim di tubuh kita akan bekerja sebagai pembeku agar cepat berhenti pendarahannya. Fungsi atau kegunaan yang kelima adalah membantu diagnosa penyakit. Jadi untuk mendiagnosa suatu penyakit bisa dibantu dengan enzim. Apakah enzim mempunyai efek samping di dalam tubuh kita? Efek samping yang ditimbulkan oleh enzim sangat jarang dan sedikit sekali. Nah, setelah kita membicarakan kegunaan, sekarang kita membicarakan kesediaan enzim atau dalam bentuk obatnya. Nah, ini ada obat pencernaan, ada namanya bromelin, dan ini bromelin, pankreatin, dan oksibil. Ini dalam bentuk tablet. Nah, ada lagi bromelin tambah pankreatin dan dimetil polisiloksan. Nah, ini semua obat-obat pencernaan. Berikutnya ada papain, ada pankreatin, ada oksibil, tambah kurkuma, ditambah ekstrak hati dan mineral. Nah, ini sediaannya bernama Vitazim. Yang berikutnya ada Vimakinase, itu dalam bentuk injeksi. Kalau yang di atas tadi, ini dalam bentuk tablet-tablet. Nah, enzim yang berikutnya, Vimakinase ini dalam bentuk injeksi atau vial. Berikut.
Setelah kita bicara enzim, kegunaan enzim, sediaan atau obat yang berbentuk enzim. Nah, sekarang yang berikutnya dari biokatalisator adalah vitamin. Nah, vitamin ini adalah suatu senyawa organik dalam jumlah kecil yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme tubuh. Kalau tadi enzim mempercepat suatu reaksi, nah ada vitamin yang sangat kecil dibutuhkan tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dan vitamin yang tidak larut. Ini tentunya dalam air ya. Jadi yang larut itu nanti ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, dan vitamin C. Yang tidak larut ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin E, dan vitamin K yang terakhir. Nah, pada keadaan tertentu, tubuh akan mengalami defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin. Nah, pada keadaan yang bagaimana kita kekurangan vitamin? Satu, ketika makanan atau asumsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu kurang mengandung vitamin. Ada lagi yaitu gangguan pencernaan. Jadi di dalam tubuh kita terjadi suatu gangguan pencernaan sehingga penyerapan vitaminnya berkurang. Yang berikutnya, keadaan di mana kita kekurangan vitamin adalah ketika kebutuhan vitamin kita meningkat. Jadi keadaan yang bagaimana? Yang kebutuhan vitamin kita meningkat, yaitu keadaan ketika seorang perempuan ya, itu ketika hamil. Nah, ketika hamil ini kebutuhan vitaminnya akan meningkat. Kalau tidak disertai dengan makanan yang cukup, maka dia akan mengalami kekurangan vitamin. Nah, keadaannya bagaimana lagi? Keadaan di mana seseorang itu masa penyembuhan setelah sakit, ini membutuhkan vitamin yang lebih. Dan kalau kita tidak makan yang cukup, nanti kita akan defisiensi atau kekurangan. Berikutnya keadaan yaitu masa pertumbuhan, di mana masa pertumbuhan ini kita akan membutuhkan lebih banyak vitamin. Tentu masa pertumbuhan ini adalah masa-masa usia sebelum sebelum usia 15 tahun ya. Nah, berikut adalah mineral dan elemen spura. Jadi nanti anak-anak tolong nanti ada beberapa tugas yang kalian kerjakan mengenai vitamin. Berikutnya adalah mineral dan elemen spura. Nah, di sini ada kata mineral. Apa sih mineral itu? Mineral adalah zat organik yang dalam jumlah kecil berperan penting pada banyak proses metabolisme. Nah, apa saja yang di dalam mineral itu? Di dalam mineral itu ada kalium, ada natrium, ada kalsium, ada magnesium, fosfor, dan klorida. Nah, sekarang elemen spura. Apa yang dimaksud dengan elemen spura? Elemen spura adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mili per hari. Contohnya Fe, zinc, tembaga, mangan, molibdenum, fluor, krom, dan selenium. Jadi perbedaan antara elemen spura dan mineral, kalau mineral itu jumlahnya kecil berperan dalam metabolisme. Sedangkan elemen spura itu mineral
yang dibutuhkan kurang dari 20 mili. Berikut adalah fungsi mineral dan elemen spura. Di sini ada iodium. Dia berfungsi sebagai bahan baku sintetis hormon tiroid. Jadi ketika kita kekurangan hormon tiroid, nah mineral iodium inilah nanti yang akan menjadi bahan baku hormon tiroid. Yang berikutnya adalah ada fero dan selenium. Nah, dia akan mengkatalisis proses metabolisme. Ada lagi yaitu Fe atau besi, ada Zn, ada Mn, ada Mg atau mangan, ada tembaga atau Cu. Nah, ini berfungsi untuk mengatasi proses metabolisme, mengkatalisis proses metabolisme. Berikut ada natrium, ada klorida. Dia pengatur tekanan osmotik dalam tubuh kita. Dia mengatur osmotik dan tekanan darah normal. Ini ada dia bekerjanya nanti di ekstraseluler atau di luar sel. Nah, berikutnya ada kalium, magnesium, dan fosfor. Dia membentuk sistem pendapar intraseluler. Jadi dia bentuk pendapar di dalam sel. Berikutnya ada kalium dan fosfor. Ini untuk kekuatan rangka tubuh kita tentunya. Nah, ada obat-obat tersendiri. Jadi mineral dan elemen spura itu nanti ada dalam bentuk sediaan berupa tablet, ada juga yang dalam bentuk injeksi. Nah, ini nanti juga ada tugas untuk kalian mengenai bentuk sediaan daripada mineral. Sekian dulu anak-anak. Untuk bioregulator selanjutnya kita akan membicarakan atau membahasnya lagi di pertemuan kedua. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan nanti bertanya atau ditulis atau dikirim ke WA Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.